Saya pikir itu sesuatu yang lumrah ya, mengingat kondisi sekarang ini. Jadi, dengan makin banyaknya kebutuhan orang-orang untuk, hal-hal yang terkait masalah kesehatan ya, pengobatan, beli vitamin, dan juga mungkin menutupi ongkos-ongkos, operasional perusahaannya ya, atau bisnisnya, ya sehingga, eee, apa, dan di sisi lain mungkin pemasukan atau income daripada usahanya juga, lagi susah, ya mau nggak mau akhirnya, yang dilakukan adalah melikuidasi aset-aset mereka gitu. Dan memang yang kita lihat belakangan ini, mulai bermunculan gitu orang-orang yang, boleh dibilang investor yang, akhirnya mereka mencoba, melepas asetnya untuk, eee, menutupi biaya-biaya yang tadi, semakin meningkat ini karena kondisi pandemik belakangan, Mas. Baik, Pak Anton, tapi menurut pandangan Anda untuk penjualan rumah, di kawasan elit ini apakah memang rumah utama mereka yang dijual ataukah memang rumah dalam ranah investasi bagi kalangan atas ini? Kalau dilihat dari apa, properti yang dijual kebanyakan tuh adalah rumah-rumah yang kosong ya, rumah-rumah yang nggak ditempatin. Artinya memang ini adalah, orang-orang yang invest, di lokasi-lokasi yang prime, tersebut ya, dan, eee, apa, ya seperti yang saya bilang tadi, jadi untuk menutupi, kekurangan biaya-biaya mereka, ya mereka, terpaksa harus melego aset-aset mereka yang mungkin, saat ini kalau kita bilang bukan yang utama ya, jadi mungkin masih aset-aset yang terbilang secondary, dari listing mereka lah. Baik, Pak Anton. Dan ini menurut data yang Anda himpun begitu kira-kira peningkatan dari penawaran properti mahal ini sudah seberapa banyak dan persentase dari harga-harga yang diobrol sudah di angka berapa, Pak? Kalau dilihat dari jumlahnya sih sebenarnya belum terlalu banyak, Mas, ya. Memang, kalau dibanding kondisi normal, kenaikannya kalau kita lihat sih antara 10 sampai 20% ya. Eee, karena gini, sebenarnya di daerah-daerah prime seperti Menteng, Pondok Indah, dan Kebayoran Baru itu juga dalam kondisi normal juga banyak juga yang menjual rumah-rumah, tapi, eee, kondisinya atau motivasinya mungkin berbeda dengan kondisi sekarang ya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ada kenaikan sekitar ya 10 sampai 20% lah, jumlah yang, ingin dijual ya di daerah-daerah prime tersebut. Dan kalau kita lihat dari harga yang, ditawarkan itu ya, memang, penurunannya, ya ada antara sekitar, 10 sampai 15% dari harga yang normal. Tapi kembali lagi, at the end, itu akan tergantung kepada, si sellernya sendiri gitu, seberapa seberapa besar, tingkat kebutuhan atau urgensi dia untuk, likuidasi aset-aset mereka. Kalau misalnya memang benar-benar butuh duit ya, artinya, bisa jadi, diskon yang diberikan, eee oleh mereka itu bisa bisa sampai 30% gitu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.